Semenjak manusia mengenal bahasa kata-kata sebagai sarana berpikir maupun berkomunikasi dengan manusia lainnya, sesudah terjadinya revolusi kognitif yang ditandai dengan terjadinya mutasi genetik pada spesies Homo sapiens dan tidak terjadi pada spesies-spesies lainnya, itu yang membuat para saintis hingga kini merasa terheran. Dan semenjak terjadinya mutasi pohon pengetahuan itulah, demikianlah para arkeolog menyebutkannya, semenjak itulah pikiran temporal manusia yang ada di otak kirinya kebanjiran data-data verbal, sehingga otak kiri manusia mengalami perkembangan dan perubahan baik secara fisikal material maupun secara mental fungsionalnya yang menjadi overaktif, dan pada saat yang sama otak kanannya dengan kolbu oksipital dan parietalnya mengalami penurunan fungsional sehingga terjadi penyusutan secara material. Semenjak manusia menggunakan bahasa kata-kata sebagai sarana berkomunikasi maupun di dalam berpikirnya, semenjak itulah manusia menjadi sibuk membuat catatan-catatan verbal pada setiap penemuannya, sehingga mulailah berkembang pengetahuan verbal manusia. Maka bahasa kata-kata merupakan penemuan terbesar pertama yang berhasil dicapai oleh manusia yang mampu merubah cara hidup dan cara berpikirnya hingga saat ini. Dan perubahan besar itu terjadi di masa munculnya Adam yang seringkali dianggap sebagai manusia pertama. Memang benar, Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang mengenal bahasa kata-kata. Namun Adam bukanlah Homo sapiens pertama. Justru semenjak Adam menemukan bahasa kata-kata, manusia mengalami kemerosotan besar di bidang spiritualitas. Anak cucu Adam lebih banyak tergantung pada pengetahuan verbal yang dicapai oleh otak kirinya dan menjadi terperangkap ke dalam konsepsi-konsepsi verbal yang dualitas. Semenjak itulah manusia menjadi terpisah dengan kenyataan dan terpisah dengan dirinya yang sebenarnya. Martabat Adam yang berlevel langit sebelumnya menjadi merosot, turun menjadi makhluk bumi yang terikat oleh pikiran dan konsepsi-konsepsi yang diciptakannya. Memang sungguh luar biasa kemajuan yang berhasil dicapai oleh manusia semenjak adanya bahasa. Cara berpikir manusia menjadi berkembang pesat. Pertumbuhan mental dari masa ke masa, dari masa kanak-kanak meningkat ke masa remajanya, lebih cepat dicapai daripada kehidupan manusia sebelum mengenal bahasa. Namun demikian, kemajuan intelektual yang demikian pesat pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan pada manusia dalam pertumbuhan mental dan spiritualnya. Manusia menjadi terperangkap dalam pikirannya dan terpisah dengan dirinya yang sebenarnya. Semenjak itulah kehidupan manusia dalam pertumbuhannya membutuhkan bimbingan periodik yang khusus dalam mengenal dirinya yang sebenarnya. Sehingga kehadiran agama sebagai tuntunan awal bagi anak manusia di masa kanak-kanaknya menjadi kebutuhan dasar yang harus diutamakan. Pesatnya kebanjuan manusia di dalam berpikirnya yang menyebabkan dibutuhkannya adanya pembaharuan terus-menerus terhadap bimbingan dasar spiritual manusia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perubahan pengetahuan dan metodologi di dalam setiap jenjang kehidupannya yang terus-menerus menanjak dari jenjang ke jenjang. Dari jenjang struktural masa kanak-kanaknya naik ke jenjang metodikal remaja dan jenjang esensial masa dewasanya hingga ke jenjang substansial masa tuanya. Memang tidak mudah melakukan revolusi perubahan terhadap jalannya kecerdasan manusia, merubahnya dari perbudakan pikiran menjadi merdeka yang menuntun manusia dari petunjuk menuju kepada yang ditunjuk, agar ciptaan bisa menemukan penciptanya sehingga mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya yang selama ini diyakini sebagai penciptanya. Selamat datang para tamu yang datang dari luar kota. Salam cerdas selaras. Kami sangat berbahagia atas kedatangan Anda semuanya. Semoga saja kedatangan sampean ke sini
pulangnya bisa membawa sesuatu yang paling tidak bisa melegakan, menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Ya. Salam cerdas selaras, bertemu kembali dengan Hyang, pengelola channel khusus yang mempermasalahkan persoalan-persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Malam ini kita kedatangan sahabat-sahabat dari berbagai kota, di mana mereka datang didorong oleh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban khusus. Semoga dalam pertemuan malam ini semuanya bisa kita selesaikan. Rahayu. Rahayu. Oke, pertama siapa yang ingin bertanya atau bercerita sesuatu? Barangkali Pak Sukidi. Pak, coba sampai taruh di sini, di atas, dekat bawah mulut. Nah, gitu. Nah, dekat dengan mulut. Kalau jauh. Oke, mungkin bisa bercerita panjang lebar apa yang mendorong Pak Sukidi ke sini. Ada pertanyaan apa saja yang kira-kira butuh dijawab? Rahayu yang Rahayu, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah lama saya ingin sowan dia. Baru diberi kesempatan kali ini untuk bisa sowan. Yang Mungkin agak keras sedikit. Yang mendorong saya untuk sowan dia, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau di konten YouTube dia itu kan sering menyampaikan tentang rasa. Ya. Rasa manis, rasa pahit, rasa asin, kita sudah biasa merasakan, tahu oh ini rasa manis, ini rasa asin, ini rasa pahit, dan rasa itu tidak akan berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita itu kontak dengan Tuhan, rasanya bagaimana, seperti apa? Yang pertama itu, yang kedua, di tengah-tengah kita itu kan ada banyak, maaf ini agak menyinggung, Silahkan, nggak apa-apa. Ada Islam itu pecah jadi beberapa golongan. Iya. Nah, masing-masing golongan merasa paling benar. Benar ya, nggak apa-apa. Cara sholatnya juga berbeda-beda. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk tingkatan spiritual itu bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan? Terus bagaimana kita bisa mengetahui kembali tadi rasanya seperti apa ketika berhubungan dengan Tuhan? Saya kira begitu. Oke. Terima kasih. Kalau sampean tadi berbicara tentang rasa, seringkali rasa itu dijadikan sebagai pencapaian yang tertinggi dalam mencari sebuah kebenaran. Ya, seringkali begitu ya. Kalau orang belum mencapai ke rasa, seolah-olah kita belum mencapai kepada titik yang sebenarnya. Nah, yang harus dicermati di sini, ya, rasa yang harus dicermati di sini, ya, rasa dalam arti yang sebenarnya dengan rasa sebagai metafor itu berbeda. Ya. Rasa sebagai metafor dan rasa dalam arti yang sebenarnya ini harus bisa kita bedakan. Dan banyak orang yang tidak mampu membedakannya akhirnya terjebak ke dalam rasa yang sangat manusiawi. Ya. Orang menganggap rasa itu sudah tingkat tinggi, belum. Rasa itu masih ada rasa sedih, rasa senang, rasa sakit. Berarti yang disebut rasa itu belum puncak. Kalau dalam arti rasa yang sebenarnya. Ya.
Tapi yang sering kita pakai dalam metafor, rasa itu kita tempatkan sebagai puncak. Contohnya gini. Mungkin sampai tahu yang namanya kilo mana? Nggak tahu buah kilo mana. Kenapa? Hah? Kilo mana itu yang Belum tahu ya? mungkin bahasanya yang berbeda. Berbeda. Dari segi bahasa saja kita nggak tahu ya. Yang sendiri juga nggak tahu kilo mana itu ada nggak itu. Baru saja yang bisa nyebutkan. Kilo mana? Ya, artinya selama ini orang kan baru mengenal namanya saja. Andai kata tadi saya tanyakan, sampean tahu yang namanya buah kilo mana? Mungkin nggak tahu. Andai kata sekarang sampean tahu kilo mana, itu adalah buah misalnya. Yang sampean ketahui kan hanya nama. Misalnya kalau yang mengatakan buah durian, sampean tahu, ya sudah tahu. Kan tahu, udah pernah merasakan. Jadi yang kalau memberitahukan yang sudah tahu jadi nggak masalah. Ya memberikan masalah ya kan. Makanya yang kasih nama yang siapapun tidak tahu, yang sendiri juga nggak tahu tuh. Ya, artinya orang pertama kali mengetahui sesuatu tuh namanya saja. Misalnya contohnya duren misalnya ya. Orang hanya tahu namanya saja duren. Duren itu hanya nama. Kalau sampai belum tahu buahnya, belum melihat buahnya, belum merasakan buahnya, hanya namanya saja. Ya. Maka yang sampai ketahui hanya gagasan. Nama dengan gagasan. Duren itu apa? Mungkin sampai menjelaskan duren ialah ya kan. Bla 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 bla. Nah, yang sampean katakan itu namanya gagasan. Hanya konsep. Adanya hanya di kepala. Di sini ada dua macam konsep. Kalau orang belum tahu duren, dia mencoba menjelaskan duren padahal belum tahu. Maka konsep yang dia jelaskan ini konsep kosong. Tapi ada orang yang sudah merasakan duren, sudah melihat duren, dia menjelaskannya dengan kata-kata. Mungkin lebih baik dari yang belum tahu sama sekali. Tapi ketika ada orang yang sudah pernah merasakan duren, dia menjelaskan duren, apa yang dijelaskan oleh orang yang sudah merasakan duren, ini tetap saja konsep bagi orang yang belum mengalami. Tapi bagi orang yang sudah merasakan duren, bukan konsep lagi, kenyataan. Tapi ketika dia bercerita pada orang yang belum mengetahui duren, dia akan hanya jadi konsep. Hanya jadi nama saja. Seperti contohnya sampai tahu yang namanya Tuhan. Belum. Berarti Tuhan yang sampean ketahui baru konsep. Tahu sampean apa bedanya Tuhan dengan Allah? Kalau Tuhan itu jenisnya, Allah itu namanya. Tuhan itu jenis, sama dengan ada jenis Tuhan, ya kan? Ada jenis manusia, ada jenis binatang, ada jenis unggas, ada jenis binatang pun juga ada kelas-kelasnya. Itu kan jenis, ya kan? Tuhan bisa kita artikan juga jenis, misalnya gitu kan. Nah, siapa Tuhan? Nah, Tuhan itu jenisnya. Allah itu namanya, Yesus namanya, mungkin macam-macam namanya. Namanya macam-macam, tapi semuanya satu jenis, Tuhan, gitu kan. Nah, kembali kepada buah duren. Ketika orang hanya mengetahui namanya saja duren, maka kita berusaha untuk tingkat kedua adalah berusaha untuk mencari duren. Setiap orang ketika dia kenal namanya duren, paling tidak dia sudah punya informasi bahwa duren itu seperti ini. Duren itu buah yang ada duri-durinya, yang kulitnya tebal, dan semua yang dia tahu hanya konsep tentang duren. Lalu orang berpegang pada konsep ini mencoba untuk mencari durennya. Dengan gambaran, oh duren, belum punya gambaran, itu hanya bayangan yang nggak jelas. Kemudian dia mencoba mencari durennya. Dia cari, mungkin mencari di hutan,
yang dia cari pertama pasti pohonnya. Kalau enggak dia cari di pasar. Ya. Setelah ketemu pohonnya, dia melihat buahnya. Jadi ada proses mencari. Maka ketika sampean lihat buah duren, yang sampean lihat adalah baru kulitnya, penampakannya. Karena yang nampak ya, namanya, kemudian penampakannya atau rupanya itu hanya sebagai tanda pengenal saja. Kulit duren itu hanya sebagai tanda pengenal saja. Ya, kalau sampean baru menemukan duren dalam penampakannya itu belum pasti duren. Bisa saja itu patung duren. Kalau kita belah dalamnya juga kayu, ya kan? Bisa saja dia buah duren-durenan yang diciptakan sedemikian rupa persis duren. Tapi kan belum tentu duren. Kalau kita baru lihat rupanya saja belum tentu duren. Tapi kalau kita sudah bisa membelah buah duren tadi dan isinya memang duren, kemudian kita rasakan memang betul-betul duren, maka merasakan adalah merupakan puncak. Nah, pengertian rasa, merasakan di sini artinya mengalami. Bukan merasakan rasanya, mengalami. Ya. Jangan dipahami sebagai merasakan rasanya. Kalau ketemu Tuhan mungkin dijilati gitu, biar rasanya seperti apa Tuhan. Bukan seperti itu. Ya kalau yang ditemukan buah nggak apa-apa. Itu hanya sebagai metafor bahwa sampai bisa merasakan itulah kebenaran yang paling hakiki. Tapi dalam pengertian yang lebih substansial yang dimaksud merasakan adalah mengalami. Sampai kita bisa bertemu Tuhan. Manunggal, ya. Sebutan manunggal itu seperti ini. Ketika sampean sudah bertemu dengan duren, kalau sampean belum menikmatinya, belum memakannya, berarti sampean belum bisa mengalami. Ketika sudah sampean makan, maka duren tadi menjadi satu dengan sampean, manunggal. Ya kan? Duren itu jadi satu dengan sampean kan? Menjadi satu. Sekalipun menjadi satu tetap berbeda. Nah, di sana manunggal. Nah, ketika manunggal inilah sampai disebut mengalami. Bukan merasakan. Kalau kita tetap berdiri dalam pengertian rasa, rasa itu sendiri masih relatif. Rasa itu sendiri masih dualisme. Masih dualitas karena ada rasa sedih, ada rasa senang. Dan rasa itu terbagi menjadi 3 malah. Karena kita mempunyai 3 dimensi. Ada dimensi raga, dimensi jiwa, sama dimensi ruh. Setiap dimensi punya rasa juga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pahami segala sesuatunya di tingkat tertinggi sebagai rasa, itu salah. Tapi kalau rasa kita jadikan sebagai metafor, maka kita jangan terjebak oleh metafor. Metafor hanya pengantar saja agar kita mampu berpikir, mendapatkan kerangka pikir yang benar. Itu rasa. Nah, masalah sampean ingin membuat perbandingan, kalau ketemu cewek rasanya gini, ketemu setulum rasanya begini. Nah, ketemu Tuhan jelas rasanya berbeda. Dan sulit dijelaskan kalau tidak sampean sendiri yang bisa merasakannya. Tapi untuk mencapai itu juga enggak mudah. Karena untuk bisa bertemu Tuhan berarti kita bisa bergaul, berhubungan, berbicara, berdialog. Dan berdialog dengan Tuhan itu enggak gampang. Sampean berdialog dengan Jokowi aja enggak mudah, apalagi dengan Tuhan. Paling tidak ya Jokowi kelasnya di mana? Untuk bertemu dengan Jokowi, sampean harus dicatat ada apa, mau apa. Bertemu dengan Tuhan juga ada apa, mau apa. Ada semacam seperti itunya, tapi dalam pengertian yang berbeda. Sekalipun kita punya alat yang canggih seperti telepon,
Sehingga kita bisa menelpon orang lain. Secara teknologi kita bisa berkomunikasi lebih baik dari yang lain. Secara teknologi. Tapi kedekatan kita nggak ada. Maka komunikasi pun terputus. Sampai punya telepon, saya punya telepon. Sampai mencoba telepon saya lihat siapa yang telepon. Kalau kita nggak kenal, sampai sejauh mana kita kenal? Apalagi kalau yang nelpon itu Kang Tagih, wah langsung ditutup. Iya kan? Jadi dalam hubungan, dalam komunikasi dengan siapapun juga, apalagi terhadap Tuhan, ya, di samping kita memiliki komunikasi yang secara teknologi itu lebih baik, tapi juga kedekatan itu sangat penting. Kedekatan hati sangat penting. Nah, kalau kita ingin berdekatan dengan Tuhan, di samping kita juga berusaha untuk mengupayakan teknisnya, metodologisnya, juga kita harus mengupayakan kedekatannya terhadap Tuhan. Dekatnya kita dengan Tuhan sampai seperti apa? Seperti hamba dan raja? Seperti anak dengan bapa? Seperti dua orang kekasih? Ini kan perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita pakai. Kalau kedekatan sampean dengan Tuhan seperti tukang tagih, ya misalnya, ya mungkin, dan manusia seringkali suka menagih sama Tuhan. Kalau nggak menagih, minta. Ya kan? Kalau nggak marah-marah. Nah manusia kan gitu, misalnya marah-marah sama Tuhan. Jadi kalau kita ingin berdekatan dengan Tuhan dan ingin merasakan rasanya Tuhan, otomatis langkah pertama yang harus kita pahami adalah diri kita sendiri. Siapa diri kita? Layakkah kita bertemu dengan Tuhan? Sementara kita masih mudah diperbudak oleh pikiran dan nafsu, bagaimana mungkin kita bisa menghadap Tuhan? Jadi mengenal siapa diri kita yang sebenarnya itu nomor satu, sebelum mengenal yang lainnya. Karena mengenal diri sendiri merupakan jalan mutlak untuk mengenal yang lainnya. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi juga mengenal makhluk-makhluk lainnya yang setaraf dengan kita. Jadi seperti itu Pak ya. Dengan mengenal diri sendiri, dalam mengenal diri sendiri pun kita juga harus melihat yang mana diri kita. Yang nampak, yang punya nama, yang punya kepandaian, yang mana? Dan itu harus kita cari. Kita mencarinya dengan melakukan penyangkalan-penyangkalan. Melakukan penyangkalan-penyangkalan. Aku bukan tubuhku. Aku bukan pikiranku. Aku bukan namaku. Aku bukan yang baru saja lahir. Aku bukan yang akan mati. Aku bebas dari semua yang berubah. Nah ini penyangkalan-penyangkalan ini upaya yang harus kita lakukan pertama. Itu pertanyaan sampean yang pertama ya. Kira-kira sudah terjawab belum? Indikatornya. Apa? Indikatornya kesadaran saya kalau sudah terhubung dengan Tuhan itu seperti apa? Tadi yang lebih spesifik gitu loh. Ya. Karena selama ini saya indikasinya ya. Jika sampean sudah berhubungan dengan Tuhan, bahagia, nyaman, tidak punya ketakutan apapun. Itu indikasinya. Nah, terus untuk mengingatnya bagaimana itu? Untuk mengingatnya harus bertemu dulu. Sampean tahu yang namanya marfu'ah? Ingat sama marfu'ah? Belum. Kenapa? Ya belum kenalan. Oh iya makanya.
Kalau sampean bisa ingat Tuhan, bagaimana kalau belum tahu? Tapi apa yang sampaikan mengenai tidak ada rasa takut, rasa sedih, adanya cuma biasa itu saya sudah merasakan. Ya, yang itu normal. Misalnya mau dihina orang, mau di mana, saya sudah nggak terpengaruh. Ya, ini bagus. Di sini itu sudah nggak bergetar. Gitu. Ya, itu kan masalah kedewasaan emosional saja. Orang kalau semakin dewasa emosionalnya, semakin tidak mudah digoncang orang. Jadi emosionalitas itu juga harus mengalami pengembangan. Dari emosional rendah sampai ke emosional tingkat tinggi. Emosional yang tingkat tinggi adalah bersyukur. Sedangkan emosional tingkat rendah adalah mengeluh. Itu emosional. Dan emosional adalah merupakan satu-satunya sarana yang membuat orang berhasil dalam masalah sosial. Ya. Emosional itu yang menentukan manusia bisa berhasil dalam kehidupan sosial, itu emosional. Sampean bisa bergaul dengan yang lain atau tidak itu tergantung emosional. Ya. Kalau sampean bergaul dengan orang, kemudian tersinggung sedikit, marah, sampean gagal dalam pergaulan. Bisa gagal juga dalam bisnis. Jadi emosional menentukan sekali keberhasilan kita di dalam kehidupan sosial. Berarti saya harus mengenal dulu ya. Harus mengenal dulu. Nah, cara untuk mengenalnya itu yang Untuk mengenal Tuhan, ya, maka sampean harus pahami yang disebut syahadat. Kalau untuk mengenal Tuhan, berarti sampean harus mengenal wujudnya. Mengenal wujudnya. Ya. Yang sampean ketahui diri saya ini wujudnya. Tapi isinya Wildo sampean kan nggak tahu. Isinya Wildo ya jati dirinya Wildo. Itu yang sebenarnya. Yang di dalam namanya isi. Yang di luar namanya wadah, wujud, wajah, ya, wajah, wujud, wadah. Yang di dalam isi. Tuhan, ya, ruh, semua yang ada di dalam diri kita ini ruh. Ruh dan Tuhan itu tidak jauh berbeda. Sampai tahu di mana perbedaannya dan di mana persamaannya? Kalau Tuhan itu kita ibaratkan sebagai samudera, sebagai samudera raya. Sedangkan ruh manusia itu dia hanya partikel kecil dari air. Partikel kecil dari air. Dibandingkan dengan samudera besar nggak? Kalah nggak? Nah kita ini hanya partikel-partikel kecil dari Tuhan. Tapi yang terbungkus oleh bentuk. Yang terbungkus oleh wujud. Atau dengan kata lain, yang disebut ruh itu adalah partikel. Atau dengan kata lain, kita ini seperti air, ruh di dalam tubuh itu seperti air-air yang ada di dalam. Nah, seperti inilah. Di dalam apa namanya? Gelas-gelas ini kemudian kita lemparkan ke laut. Ya kan mereka ngambang di tengah-tengah laut. Padahal air laut dan air yang ada di dalam gelas itu sama. Air yang di dalam gelas itu yang disebut dengan ruh. Sedangkan air yang nyamudra tadi yang disebut dengan Tuhan. Allah. Andai kata gelas itu pecah, menyatu dengan yang di luar, itu yang disebut dengan manunggal. Nah, caranya mengetahui kalau gelas itu sudah pecah bagaimana?
Oleh karena itu kita harus mencari diri kita yang sebenarnya. Hancurkan dirimu yang palsu itu. Hancurkan dirimu yang palsu. Lenyapkan. Nah, untuk melenyapkannya otomatis harus mengenalnya. Yang mana diri kita yang palsu itu? Kalau kita nggak tahu yang palsu, bagaimana kita melenyapkan? Nah, seperti itu gambaran tentang ruh dengan Tuhan. Bahwa kalau sampean ingin bertemu Tuhan, berarti sampean ingin bertemu isinya. Ya kan? Sampai katakanlah ya, bisakah sampean minum kopi tanpa gelas? Nggak bisa. Berarti sampean kalau minum kopi butuh gelas, ya kan? Butuh gelas. Gelasnya yang wirdu. Hah? Gelasnya yang wirdu. Ya gitu, butuh gelas ya kan? Tanpa gelas sampean tidak akan bisa minum kopi. Kan begitu. Nah, ketika sampean minum kopi, ya, ketika sampean minum kopi, yang dipegang apanya? Gelasnya. Yang masuk ke dalam mulut, kopinya. Nah, ketika sampean menyebut kopi yang ada di dalam gelas, nyebutnya gimana? Yang disebutkan kopinya, bukan gelasnya. Coba kalau sampean mencari kopi kan, mana kopiku? Gelasnya nggak disebut, mana kopiku? Jadi gelas itu menjadi nggak pernah hilang, kopinya. Kan begitu? Ya. Kalau di dalam tubuh Muhammad ada Allah. Muhammad kan hanya wadah. Isinya kan Allah. Kalau kita memanggil Muhammad, berarti kita bisa memanggil Muhammad, mana Tuhanku? Sama seperti kita mengatakan, mana kopiku? Kan nggak harus lihat tubuhnya. Iya kan? Mana kopiku? Yang dimaksud kopi kan kopi yang ada di dalam gelas. Kalau kita nyebutnya, mana gelas kopiku? Beda. Gelas kopi. Belum tentu ada kopinya, mungkin gelas kopi saja. Tapi dengan kata-kata mana kopiku, berarti ada gelasnya. Maka ketika kita menyebut Yesus, Muhammad, Buddha, Siwa, dengan sebutan mana Tuhanku, nggak salah. Karena di dalam tubuh mereka memang isinya Tuhan. Di dalam tubuh sampean juga ada isinya Tuhan. Tapi mungkin kadarnya kecil sekali. Kecil sekali. Buktinya apa? Kalau sampean di dalam diri sampean ada unsur Tuhan, seolah-olah dalam diriku ada Tuhan. Bisa sampean buktikan kalau dalam diri sampean ada Tuhan? Bisa sampean menjelaskan Tuhan? Sama seperti sampean bisa menjelaskan nama saya Sukidi. Berarti sampean mampu menjelaskan Sukidi dari A sampai Z. Karena sampean tahu persis siapa diri sampean. Tapi kalau ada orang mengaku di dalam diri saya ada Tuhan, mampukah dia menjelaskan dirinya sebagai Tuhan? Dari A sampai Z. Ini hanya untuk pembuktian bahwa nggak mudah orang mengatakan bahwa di dalam diri saya ada Tuhan. Belum tentu. Kalau di dalam diri kita masih ada ego, ada nafsu. Tuhan itu baru muncul ketika ego dan nafsu itu tidak ada. Seperti itu, Pak. Ya. Udah terjawab belum? Kemudian ada pertanyaan lagi yang tadi, apa kira-kira? Yang di Islam itu kan pecah menjadi beberapa golongan. Cara sholatnya juga dari
Oke. Cara sholatnya juga, bahasanya, tata caranya beda-beda. Nah, untuk spiritual itu cara berkomunikasi atau cara hubungan dengan Tuhan itu. Oke. Sekarang yang sampean ketahui agama itu dari mana? Agama aturan. Ya, dari mana? Ya dari turun-temurun. Dari Tuhan atau dari manusia? Kalau dari Tuhan, saya juga nggak bisa membuktikan itu. Agama itu bisa dari manusia, bisa dari Tuhan. Tapi yang jelas, agama ditanamkan kepada manusia oleh orang tuanya masing-masing. Pada awal kehidupannya di waktu masih kanak-kanak. Ketika manusia itu masih kanak-kanak, siapa yang mendidik pertama kali? Maka pengetahuan yang pertama kali ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, itulah agama. Karena pengetahuan itulah yang memperkenalkan anak-anak pada kenyataan. Sekalipun kenyataan yang diperkenalkan baru pada tingkat konsep dan nama-nama. Oleh karena itu, yang disebut agama adalah bimbingan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya ateis, maka agamanya ateis. Kalau orang tuanya Islam, maka jadi Islam. Kalau orang tuanya Hindu, maka jadi Hindu. Dan pada tingkat ini, yang semua yang diberikan pada anak-anak adalah dogma. Bahkan sampai sekarang pun, kata-kata Tuhan masih dogma bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Nah, semua nama yang kita sebutkan, tapi kita nggak tahu tentang nama itu, berarti nama itu dogma. Bahkan pengetahuan orang tentang hukum, tentang kemerdekaan, tentang kebahagiaan, bisa saja itu dogma. Coba jelaskan orang-orang untuk menjelaskan kebahagiaan itu apa. Banyak yang nggak tahu apa itu kebahagiaan. Berarti yang dia ketahui tentang kebahagiaan dogma. Jadi jangan kita beranggapan bahwa dogma itu adalah ajaran dari agama, bukan. Dogma adalah suatu kebenaran di mana kita belum mengalaminya. Kalau kita sudah mengalami, maka itu bukan dogma lagi. Ya. Bagi siapapun juga, kalau dia belum tahu apa-apa, semua yang dia ketahui, semua yang dia bisa mengucapkannya, dogma semua. Mungkin setiap kata yang dia hafal, dia mungkin banyak pengetahuan, tapi semua pengetahuannya dia peroleh dari membaca. Orang tahu yang namanya atom itu benda terkecil, tapi yang dia ketahui kan masih dogma. Dia belum pernah membuktikan kok kalau atom itu terkecil. Yang mampu membuktikan ya yang sudah mengetahui atom. Nah, begitu pula masalah agama. Agama adalah merupakan bimbingan awal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jelas yang membuat anak-anaknya menjadi Islam, Hindu, Kristen atau ateis adalah orang tuanya. Orang tuanya beragama apa? Itu merupakan bimbingan dasar. Selanjutnya adalah tanggung jawab anak untuk mencari kualitas yang lebih baik. Mungkin lewat pendidikan formal ketika dia masuk sekolah. Apapun yang dia terima di sekolah pun juga masih berupa dogma-dogma. Angka-angka matematika ya itu masih dogma-dogma semuanya.
Nah, agama, orang-orang yang masih mempercayai agama jelas belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Karena yang mereka dapatkan baru bimbingan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya agamanya juga masih abu-abu. Islamnya masih Islam KTP, Kristennya masih Kristen KTP, Budanya masih Buddha KTP. Ateisnya pun ateis KTP. Sehingga untuk mengetahui kebenaran, bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran kalau yang dia ketahui hanya sebatas dogma-dogma. Maka untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya kita harus seperti yang sampean sampaikan tadi. Bahwa kita harus mencapai ke tingkat rasa. Bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena yang disebut agama itu hanya bagian terkecil dari spiritualitas.